Shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Apapun yang Anda alami, saya mau terus mengajak kita untuk sama-sama terus bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tentang latar belakang Perjanjian Baru di dalam kitab Lukas. Berikut ini adalah latar belakang kitab Lukas secara garis besar berdasarkan urutan waktu dan peristiwa yang relevan pada saat kitab ini ditulis. Penulisnya adalah Lukas. Beliau adalah seorang tabib dan sahabat dekat dari Rasul Paulus. Diperkirakan bahwa Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul yang kemudian menjadikan kedua kitab ini sebagai satu kesatuan yang sering disebut Lukas Act. Hal ini disebabkan karena cara penulisan dan ciri-ciri dalam penulisannya ditemukan sama. Lukas juga menulis Injil ini secara spesifik untuk Theophilus. Nah, yang kemungkinan besar beliau adalah seorang pejabat tinggi atau orang yang berpengaruh pada saat itu. Tujuan utama Lukas menulis Injil ini adalah untuk memberikan kepastian kepada Theophilus dan pada pembaca lainnya tentang kebenaran ajaran yang telah mereka terima selama ini. Saat penulisan kitab Lukas, pada saat itu Kekaisaran Romawi sedang menguasai wilayah Palestina. Keadaan ini menimbulkan ketegangan di antara orang Yahudi dan otoritas Romawi, dan hal itu disebabkan karena adanya harapan di kalangan mereka bahwa Mesias akan datang dari kalangan orang Yahudi. Dan hal itu disebabkan karena pada saat itu penganiayaan terhadap orang Kristen, meskipun belum mencapai puncaknya, penganiayaan terhadap orang Kristen sudah mulai meningkat. Inilah yang kemudian menjadi tujuan Lukas menulis, yaitu untuk menguatkan iman orang percaya dan menunjukkan bahwa Injil Yesus Kristus adalah kabar baik bagi semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dipastikan bahwa Lukas memang menggunakan berbagai sumber dalam penulisan Injilnya, termasuk Injil Markus dan sumber-sumber lain yang tidak diketahui. Lukas menyusun narasinya dengan teliti, dengan cara menggabungkan berbagai tradisi lisan dan tulisan yang tersedia pada waktu itu. Cara Lukas menekankan bahwa ia melakukan penelitian yang cermat untuk memastikan keakuratan catatannya adalah dengan cara menyusun narasi yang kronologis dan terperinci tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Beberapa peristiwa atau kejadian penting yang ditulis Lukas memberikan narasi yang sangat rinci tentang peristiwa-peristiwa, salah satunya tentang kelahiran Yesus, termasuk kunjungan Gabriel kepada Maria, kelahiran Yohanes Pembaptis, dan kelahiran Yesus di Bethlehem. Pada bagian ini, Lukas juga menyoroti pelayanan Yesus yang penuh dengan kasih dan kemurahan, termasuk banyaknya mujizat dan perumpamaan yang spesifik, menekankan perhatian Yesus terhadap orang-orang yang miskin, tidak diperhatikan, dan perbuatan dosa mereka. Lukas juga memberikan catatan yang rinci tentang kejadian penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Kita sama-sama belajar mengapa Lukas sering disebut sebagai Injil Kasih, yaitu karena penekanannya pada belas kasih dan perhatian Yesus terhadap keadaan orang-orang miskin yang terpinggirkan dan berdosa. Lukas juga menekankan tentang kehidupan doa Yesus
dan bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus, serta gambaran kehidupan para pengikutnya. Dan secara universal, Lukas sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa Injil Yesus Kristus adalah kabar baik bagi semua bangsa dan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Oke, pada bagian akhir ini kita akan belajar bersama, dan kita sudah sebenarnya belajar bersama. Di dalam kitab Lukas, kita diajak untuk dapat mengenal pribadi Yesus yang penuh kasih dan kemurahan, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan dan memulihkan semua orang tanpa terkecuali. Cara dan gaya Lukas menulis diekspresikan dengan cara yang mendalam dan penuh dengan kasih. Lukas juga mengajak kita untuk sama-sama merenungkan tentang kasih Allah dan bagaimana kita harus hidup dalam kasih yang sama-sama Yesus tunjukkan, dan bagaimana kita harus hidup dalam kasih sama seperti Yesus kepada sesama kita. Demikian pengantar perjanjian baru dari kitab Lukas yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini. Semoga materi ini dapat mengubah cakrawala berpikir kita tentang Injil, yaitu kabar baik di dalam kitab Lukas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai kekasih Tuhan, jika Anda diberkati dengan konten ini, silakan di-share, like, subscribe channel ini. Bye-bye.